Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di pertemuan yang ke-15 di mata kuliah Matematika Pasar Modal. Kalau di dua pertemuan kemarin kita kan telah membahas materi mengenai evaluasi pasar, evaluasi saham, dan evaluasi obligasi ya, yang merupakan strategi dalam investigasi pasar. Nah, untuk pertemuan kali ini pun menjadi salah satu strategi dalam investigasi pasar, yakni evaluasi kinerja dari portofolio. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang kerangka dari evaluasi kinerja portofolio. Nah, yang perlu teman-teman tahu di sini bahwa pengukuran dan evaluasi dari kinerja portofolio itu merupakan tahap terakhir dari proses investasi yang berkesinambungan. Nah, sebenarnya disesuaikan ya teman-teman ya. Jadi investor kalau misalkan dia memiliki saham untuk investasi ya berarti dia harus melakukan evaluasi terhadap saham yang dimiliki. Pun kalau misalkan yang dimiliki adalah obligasi, otomatis dia juga harus mengevaluasi dari obligasi yang dimiliki. Nah, kalau yang dimiliki itu portofolionya, otomatis si investor tersebut juga harus mengevaluasi kinerja dari portofolio yang dimiliki. Jelas ya? Nah, selanjutnya apa tujuan dari kegiatan ini, dari evaluasi kinerja portofolio ini? Nah, di sini tujuan dari evaluasi kinerja portofolio ini itu diguna untuk mengetahui apakah kinerja dari portofolio yang dimiliki oleh investor tersebut dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau belum. Jadi apakah return yang diharapkan sudah sesuai ekspektasi atau belum, gitu ya. Itu tujuan dan definisi dari pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Nah, selanjutnya di sini evaluasi kinerja portofolio yang dilakukan oleh investor itu mencakup dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah evaluasi kemampuan portofolio dalam memperoleh return yang diharapkan ya di atas portofolio yang dijadikan sebagai patok duga atau jadi benchmarknya. Jadi portofolio yang dimiliki investor itu apakah sudah menghasilkan return yang nilainya itu lebih besar dari portofolio yang merupakan menjadi patokan gitu. Nah, yang kedua evaluasi kesesuaian perolehan return dengan risiko yang ditanggung investor. Ini dua hal yang terjadi dalam evaluasi kinerja portofolio yang nantinya kita akan bahas. Jelas ya? Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam evaluasi kinerja portofolio, teman-teman. Yang pertama adalah tingkat resikonya. Sebenarnya kita sudah membahas ini berulang-ulang ya, bahwa hubungan antara tingkat resiko dengan return yang dihasilkan dari portofolio itu kan bersifat linear positif. Artinya kalau misalkan semakin tinggi resikonya, otomatis semakin tinggi pula return yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah risiko dari portofolio tersebut juga menyebabkan semakin rendah return yang dihasilkan dari portofolio tersebut. Gitu ya. Nah, itu jelas. Nah, selanjutnya kenapa ukuran kinerja dari portofolio ini harus didasarkan pada faktor ini, teman-teman? Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena pengukuran itu ternyata tidak hanya, jadi kalau misalkan seorang investor tersebut itu kan berinvestasi, itu harus tidak hanya mempertimbangkan dari besarnya return yang dihasilkan dari portofolio yang dimiliki, teman-teman, tetapi juga harus memperhatikan besar resiko yang ditanggung untuk memperoleh return sebesar itu gitu ya. Makanya itu faktor yang harus diperhatikan dalam evaluasi kinerja portofolio, yakni tingkat resiko. Nah, faktor yang kedua adalah periode waktunya ternyata. Nah, lamanya periode waktu itu juga ternyata akan berpengaruh terhadap tingkat return portofolio, teman-teman. Jadi perhatikan ya, kalau misalkan ada dua portofolio atau lebih misalkan yang sama, itu perlu diperhatikan bahwa portofolio tersebut apakah juga memiliki periode yang sama gitu. Jadi itu faktor yang kedua ya, yang berpengaruh pada kinerja dari portofolio. Nah, faktor yang ketiga itu adalah penggunaan
benchmark yang tepat atau patokan portofolio yang tepat. Nah, untuk dapat menilai kinerja portofolio di sini, investor itu kan perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan portofolio lain yang sebanding dan relevan, teman-teman. Nah, portofolio benchmark tersebut itu juga harus dapat mencerminkan tujuan dari investasi yang investor tersebut lakukan. Itu ya, itu faktor yang ketiga. Nah, yang keempat, ini harusnya yang keempat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah tujuan dari investasi. Jadi kalau tujuan dari investasi itu kan antara satu investor dengan satu investor yang lain kan berbeda. Tetapi kan intinya sama ya sebenarnya ya. Pasti mereka ingin return yang semaksimal mungkin. Nah, di sini perbedaan tujuan investasi ternyata juga akan berpengaruh terhadap kinerja portofolio tersebut, teman-teman. Jika investor memiliki tujuan investasi yang sifatnya jangka pendek, jadi tergantung dengan jangkanya ya ternyata ya. Jadi kalau misalkan tujuan investasinya hanya jangka pendek, maka kinerja portofolio yang dibentuknya itu relatif lebih besar daripada portofolio yang dibentuk dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang. Itu ya. Jadi contohnya ya, kalau misalkan investor tersebut ingin return yang tinggi, otomatis kemungkinan dia akan berinvestasi pada saham. Kenapa? Karena saham itu kan akan mendapatkan keuntungan yang signifikan itu ketika jangkanya panjang. Berbeda ketika investor tersebut itu berinvestasi pada misalkan deposito ya teman-teman ya, deposito itu kan jangka pendek gitu. Nah, itu nanti kinerjanya juga berbeda. Itu ya, jadi itu 4 faktor yang berpengaruh terhadap evaluasi kinerja portofolio. Jelas ya? Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran return dari portofolio. Nah, di sini evaluasi kinerja portofolio itu kan memang ternyata diawali dengan mengukur return yang diperoleh dari suatu portofolio gitu. Nah, pengukuran return portofolio ini ada 2 cara. Yang pertama menggunakan time weighted rate of return atau TWR, biasanya disingkat dengan TWR. Itu caranya adalah dengan mengukur return yang ditawarkan oleh portofolio tersebut. Nah, besar TWR ini itu tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan ini ya. Jadi di garis bawah ya teman-teman ya. Jadi besarnya TWR nanti itu tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolionya. Nah, di mana kalau kita ingin menghitung TWR-nya atau time weighted rate of return-nya itu bisa menggunakan rumus ini. Rumus yang pertama ini ya. 1 ditambah return di periode pertama. Jadi R1 itu adalah return yang dihasilkan di periode pertama dikalikan dengan 1 ditambahkan return yang dihasilkan di periode kedua dan seterusnya sampai 1 ditambahkan return yang dihasilkan dari periode ke N baru dikurangi 1. Itu ya, itu cara mencari time weighted rate of return yang merupakan salah satu metode untuk mengukur return yang dihasilkan oleh portofolio. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang pertama ya untuk memperjelas materi mengenai TWR tadi. Nah, di contoh yang pertama ini diketahui suatu portofolio diamati selama 5 tahun. Jadi N-nya itu sampai 5 tahun ya teman-teman ya. Terdiri dari 3 subperiode aliran kas yang masing-masing memberikan return berturut-turut sebesar 5%, 8%, dan 10%. Nah, Nah, di sini kalau misalkan 5 tahunnya itu bukan yang N-nya ya. Jadi N-nya itu karena kita ngomongnya adalah N itu periode, maka yang menjadi N di sini adalah 3, teman-teman. Nah, ini adalah 5 tahun ini hanya waktu pengamatannya. Nah, di sini masing-masing pengamatan ternyata menghasilkan return yang berbeda-beda. Di periode pertama dapat 5%, di periode kedua 8%, di periode ketiga 10%. Nah, kita bisa menentukan besarnya return dari portofolio dengan menghitung TWR-nya. Jadi dengan metode TWR itu kita bisa menentukan besarnya return portofolio tersebut. Nah, tadi ya dengan menggunakan persamaan yang pertama ya, bahwa TWR itu sama dengan 1 ditambahkan return yang dihasilkan di periode pertama dikalikan dengan 1 ditambahkan return yang dihasilkan di periode kedua
sampai dengan periode ke N. Nah, di sini karena N-nya itu ada 3 ya. Nih, makanya 1 ditambah, ini adalah return yang dihasilkan di periode pertama ya, 5% atau 0,05, kemudian dikalikan 1 ditambahkan return yang dihasilkan di periode kedua, yakni sebesar 8% atau 0,08, dikalikan dengan 1 ditambahkan return yang dihasilkan di periode yang ketiga, yakni 10% atau 0,10, baru dikurangi 1. Nah, ternyata diperoleh return portofolio tersebut dengan metode yang digunakan untuk menghitungnya adalah TWR atau time weighted rate of return, itu sebesar 0,2474 atau sebesar 24,74%. Ini kalau misalkan kita jadikan prosentase. Jelas ya teman-teman ya, gampang. Nah, kemudian metode yang kedua untuk menghitung return yang dihasilkan oleh portofolio adalah dengan menentukan besarnya dollar weighted rate of return atau DWR-nya. Nah, di DWR ini itu mengukur return yang diberikan portofolionya. Jadi kalau tadi TWR itu kan tidak dipengaruhi oleh arus kas masuk ya. Jadi kalau misalkan investor tersebut melakukan transaksi baik itu membeli membeli saham baru atau membeli portofolio baru gitu, terus masuk ke ini, itu kan tidak dipengaruhi. Nah, kalau DWR itu ternyata perhitungannya itu dipengaruhi oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dari investasi portofolio akibat penambahan atau penarikan dana. Nih ya, jadi yang perlu digarisbawahi ini ya, yang dilakukan investor selama periode perhitungan return portofolio. Nah, cara mencari DWR ini kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, sebenarnya ini nanti teman-teman biasanya kalau di soal itu ya kita nyari R-nya itu berapa atau tingkat bunganya itu berapa. Jadi nanti biasanya diketahui nilai awalnya berapa, kemudian nilai akhirnya berapa atau kas yang masuk berapa, terus ya kas yang keluar berapa. Gitu ya. Jadi bisa menggunakan persamaan yang kedua ini. Di mana DT itu adalah penambahan dana saat ke T, ini nanti dijumlahkan ya, dibagi 1 plus R pangkat T. R itu adalah tingkat bunganya, kemudian ditambahkan, ini jumlahan dari WT per 1 plus R pangkat T. WT di sini merupakan penarikan dana, jadi ini adalah dana yang masuk ya, kemudian WT itu adalah dana yang keluar. Nah, kemudian ditambahkan dengan nilai akhir dari return yang dihasilkan ya dari portofolio tersebut dibagi dengan 1 ditambahkan bunga dipangkatkan T. Nah, bagaimana cara menghitung DWR ini ya, aplikasinya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di contoh yang kedua ini. Nah, di contoh yang kedua ini diketahui misalkan Ibu Haryati menginvestasikan uangnya sejumlah 100 juta di awal periode. Jadi ini adalah nilai awal ya teman-teman ya. Ini awalnya. Nilai awalnya itu sebesar 100 juta. Nah, ketika dia membeli suatu portofolio saham, nah pada akhir periode pertama, Ibu Haryati mendapatkan dividen sebesar 7 juta. Nah, ini ya. Ini adalah uang yang masuk ya, karena dividen itu kan berarti keuntungan, jadi uangnya masuk atau kas masuk. Nah, pada akhir periode Ibu Haryati menjual portofolio sahamnya dan menerima 120 juta. Jadi ini adalah nilai akhirnya teman-teman. Ini ya, sebesar 120 juta. Nah, dengan demikian Ibu Haryati mempunyai arus kas sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi ketika waktu 0 dia kan membeli, otomatis uangnya kan keluar ya, ini negatif. Uangnya keluar untuk membeli portofolio saham. Nah, kemudian ada penambahan atau arus kas yang berupa dividen sebesar 7 juta. Nih, di periode pertama. Kemudian di periode kedua ternyata Ibu Haryati tersebut menjual portofolionya dan mendapatkan uangnya itu sebesar 120 juta. Nah, nanti kira-kira kita bisa menentukan atau mengaplikasikan metode DWR untuk menghitung kira-kira tingkat bunganya seperti apa. Nah, kita langsung ke penyelesaian ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini ya. Dimana untuk menghitung DWR, Ibu Haryati mencari tingkat diskontonya. Nah, ini ya, kalau misalkan teman-teman ingat lagi, tingkat diskonto kan seperti ini. Jadi 1/1000
1 plus bunganya itu tingkat diskontonya teman-teman, atau di present value kan, di sinikan waktunya, disekarangkan waktunya gitu. Nah, maka dengan menggunakan persamaan yang kedua, berarti kan ini nilai awalnya ya. Nilai awal sama dengan ini adalah kas masuk teman-teman, atau uang yang masuk dibagi dengan 1 plus R pangkat T, di mana T-nya itu 1 ya, karena di periode pertama, ditambah dengan ini apa namanya, nilai akhirnya langsung ini ya. Nah, nilai akhirnya itu kan terjadi di periode kedua ya, makanya di sini T-nya itu 2. Nah, maka kita bisa nyari, karena di sini teman-teman kan perhatikan ya, R-nya nggak diketahui. Otomatis kita harus nyari R-nya itu berapa gitu, tingkat bunganya itu berapa. Nah, kita tinggal masukkan aja teman-teman. Ini ya, jadi jutanya saya ini aja, saya hapus biar gampang ya. Jadi ini 100 juta per sama dengan 7 per 1 plus R pangkat 1 ditambah 120 per 1 plus R pangkat 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya aja teman-teman. Ini ya. Nah, ini kan tinggal yang 7-nya itu kita kalikan 1 plus R kemudian ditambah 120. Nah, ini kita jabarkan yang sini. Nah, ini kan kita kalikan. Ini 1 plus R kuadratnya kita jabarkan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kita kalikan silang, ini kali sini, kemudian ini kali sini ya, ini kan per 1. Nanti kita dapatkan, nah ini teman-teman. Nah, ternyata nanti menjadi suatu persamaan kuadrat. Iya. Nah, paling gampang untuk nyari R itu kan kita bisa menggunakan rumus ABC ya teman-teman ya. Ini kayaknya kalau teman-teman ngerjain di luar kepala ya harusnya ya, karena sudah hafal, pernah mengambil baik itu di kalkulus 1, 2, atau 3, pasti kan sudah menggunakan ini. Nah, ini ternyata kita dapatkan nilai R-nya karena dia persamaan kuadrat, otomatis R yang kita dapatkan itu kan ada 2. Yang pertama adalah ini ya, R1, dia positif nilainya sebesar 0,1310, atau kalau kita jadikan persentase adalah 13,10%. Kemudian R yang kedua otomatis kan negatif ya nilainya, min 2,061. Nah, kalau secara logika tingkat bunga itu kan tidak mungkin negatif ya teman-teman ya. Jadi nilai yang min 2,061 itu tidak mungkin. Kita nggak pakai ini ya. Nah, maka berarti dengan metode DWR tadi, maka kita bisa mendapatkan tingkat bunga dari portofolio yang dimiliki oleh Ibu Haryati, yakni sebesar 13,10%. Jelas ya, contoh yang kedua ya, gampang. Itu cara untuk menentukan besarnya return portofolio dengan menggunakan baik itu TWR ya, time weighted rate of return, atau DWR, dollar weighted rate of return. Itu ya. Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang ukuran kinerja portofolio. Nah, di sini ada 3 ukuran kinerja portofolio yang akan kita bahas ya, dimana ketiga ukuran kinerja portofolio ini itu sudah memasukkan baik itu faktor return maupun resiko dalam perhitungannya. Nah, yang pertama adalah kita akan menggunakan index Sharpe atau reward to variability ratio ini ya, dimana index Sharpe ini itu dikembangkan oleh William Sharpe. Kayaknya William Sharpe itu terkenal ya, dia ahli ekonomi. Kemarin itu membahas tentang apa lagi ya, menemukan. Jadi memang beliau itu ahli ekonomi dalam hal menemukan ya, salah satunya ini ya, ukuran kinerja dari portofolio. Nah, dalam indeks Sharpe ini, William Sharpe ini menggunakan portofolio acuan atau portofolio rujukan ya, atau patokan portofolionya itu berdasarkan capital market line, atau kita membahas mengenai capital market line itu kan di CAPM ya teman-teman ya, model CAPM yang kita sudah bahas materi mengenai pembentukan portofolio yang optimal. Silakan teman-teman bisa review lagi materinya. Dimana CAPM ini review lagi itu dengan membagi premi resiko portofolio dengan deviasi standarnya. Jadi premi resiko portofolio itu kan sebenarnya ya premi ya. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh si investor tersebut.
di mana nanti semakin tinggi nilai indeks Sharpe yang diperoleh dari suatu portofolio dibandingkan dengan portofolio lain atau yang dibandingkan dengan portofolio patokan atau acuan, itu berarti kinerjanya semakin bagus. Nah, di sini indeks Sharpe ini bisa dirumuskan dengan persamaan yang ketiga ini. Ini ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti membahas skripsinya mengenai portofolio, kemudian ingin melihat kinerjanya, bisa menggunakan indeks Sharpe ini. Di mana indeks Sharpe ini bisa diperoleh dari rata-rata return portofolio P dikurangi dengan rata-rata dari return portofolio yang bebas resiko. Ini ya, ini portofolio yang bebas resiko, artinya yang resikonya kecil ya, atau tidak ada resiko sama sekali. Kemudian dibagi dengan standar deviasi dari return portofolionya. Nah, biasanya standar deviasi ini kan menyatakan resiko dari portofolio yang dimiliki. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 5 ya, termasuk pasar yang merupakan portofolio A, B, C, D dan portofolio pasarnya. Nah, di sini RF ini adalah return portofolio yang bebas resikonya, teman-teman. Di mana dari kelima portofolio ini, keenam ya, teman-teman ya, ini memiliki rata-rata return masing-masing. Jadi untuk yang A itu returnnya itu 10%, yang B 12,3% dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata dari ke-6 portofolio ini juga memiliki standar deviasi masing-masing, teman-teman. Di mana untuk yang A itu memiliki 15%, yang B 9,5%, yang C 13,75% dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah nilai betanya. Jadi beta dari masing-masing portofolio. Ingat ya, teman-teman, beta itu merupakan resiko yang ada atau yang menempel di masing-masing saham atau di masing-masing portofolio. Dimana ingat ya, kalau misalkan masing-masing portofolio itu pasti memiliki karakteristik sendiri-sendiri atau resiko sendiri-sendiri. Nah, itu adalah beta, teman-teman. Nah, ini ya, makanya nilai beta untuk masing-masing portofolio berbeda-beda ya, yang A, B, C dan D. Nah, di sini kita ingin menentukan besarnya kinerja dari portofolio ini, portofolio 4 ya, 4 portofolio ini ya, termasuk nanti kita juga menghitung portofolio pasarnya, kinerjanya seperti apa dengan menggunakan indeks Sharpe-nya. Nah, ini saya sudah menuliskan penyelesaiannya, jadi teman-teman tinggal baca aja. Kita menggunakan rumus yang ketiga ini, teman-teman. Jadi return dari portofolio tersebut dikurangi dengan return bebas resiko dibagi standar deviasinya. Gampang ya. Ya, jadi untuk yang A misalkan berarti kan 10 dikurangi return dari portofolio bebas resikonya kan sebesar 8. Jadi dikurangi 8 dibagi dengan standar deviasi portofolio A 15. Ini ya, nanti didapatkan nilainya adalah berapa ini? 0,13. Sama ya dengan portofolio B, ini juga sama, berarti 12,3. Ini return dari portofolio B dikurangi dengan return dari portofolio bebas resiko dibagi dengan standar deviasinya, yakni 9,5. Ini ya, ini standar deviasi dari portofolio B itu didapatkan nilainya adalah 0,453. Nah, ini. Nah, yang C juga sama, teman-teman. Jadi ini adalah portofolio return dari portofolio C dikurangi dengan return dari portofolio bebas resiko dibagi dengan standar deviasinya, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini untuk biasanya portofolio pasar itu sebagai portofolio patokannya, teman-teman. Makanya di sini kita hitung ya. Jadi ternyata kinerja dari portofolio pasar itu sebesar ya ini. Jadi return yang dihasilkan oleh portofolio pasar dikurangi return yang dihasilkan oleh portofolio bebas resiko dibagi dengan standar deviasinya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ternyata kinerja dari portofolio pasar dengan menggunakan metode indeks Sharpe itu sebesar 0,42. Nah, kalau teman-teman perhatikan bisa lihat ya,
mana kinerja yang terbaik di antara portofolio A sampai D. Kalau misalkan portofolio pasar itu kita jadikan patokan, bisa dilihat ya. Jadi yang paling baik itu adalah portofolio D. Karena apa? Karena nilai indeks Sharpe-nya itu lebih besar dari indeks Sharpe yang dimiliki oleh portofolio pasar, di mana kita kan menganggap portofolio pasar ini sebagai portofolio patokan atau acuannya. Nah, yang paling jelek itu apa kinerjanya? Kalau dilihat dari indeks pasarnya ya, indeks Sharpe-nya ya, itu adalah portofolio A, yakni dengan indeks Sharpe-nya itu sebesar 0,13. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, Kak, nah di sini sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa baca sendiri nih. Ini penjelasan dari hasil yang kita miliki tadi. Nah, ini adalah kalau digambarkan dalam bentuk kurva ya. Ini adalah kinerja keempat portofolio menurut indeks Sharpe. Jadi di sini yang menjadi ini di sini yang menjadi patokan itu adalah portofolio. Ini merupakan portofolio yang bebas resiko, teman-teman. Ini ya, dimana ternyata pasar itu malah mendekati ya. Jadi ini ya, makanya benar pasar itu menjadi portofolio acuan atau patokannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini nilai dari standar deviasi dengan returnnya. Jadi di sini yang diperhatikan itu adalah titik standar deviasi ini ya, dengan return dari masing-masing portofolionya. Jelas ya, itu untuk bagaimana cara menentukan kinerja portofolio dengan menggunakan indeks Sharpe-nya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan indeks trainer untuk melihat kinerja dari portofolio yang dimiliki, atau di sini diistilahkan dengan reward to volatility ratio. Nah, di sini indeks trainer ini itu dikembangkan oleh Jack Traynor. Nah, ini ya. Nah, berbeda dengan indeks Sharpe, teman-teman, dalam indeks Traynor itu menggunakan benchmark security market line. Ini juga kita sudah bahas di pembentukan portofolio yang optimal ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman review lagi materinya. Nah, di sini asumsi yang dipakai adalah portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik, sehingga resiko yang dianggap relevan adalah resiko sistematis, teman-teman. Jadi resiko sistematis itu apa? Mengingat lagi ya, jadi resiko yang ada di masing-masing portofolio sendiri-sendiri atau yang menempel di portofolio tersebut. Makanya di sini indeks trainer ini kita gunakan beta. Nah, ini ya. Jadi yang membagi antara selisih dari return yang diperoleh dari masing-masing portofolio dengan return yang diperoleh dari portofolio yang bebas resiko, itu ternyata dibaginya bukan pakai tadi kalau indeks Sharpe itu kan pakainya sigmanya ya, atau standar deviasinya ya. Tetapi kalau indeks trainer itu dibagi dengan betanya, atau yang merupakan resiko sistematisnya, teman-teman. Ini ya. Nah, itu bedanya cuma itu. Nah, di sini penggunaan benchmark yang berbeda itu nantinya akan mengakibatkan peningkatan kinerja portofolio yang dilakukan dengan indeks Sharpe, dan indeks trainer dapat memberikan kesimpulan yang berbeda pula. Nah, ini ya. Nah, itu karena pembaginya berbeda, otomatis nanti hasil yang didapatkan pun berbeda ya, yang pada akhirnya kesimpulannya pun akan berbeda. Nah, di sini pilihan indeks yang akan dipakai itu untuk melihat kinerja dari portofolio yang dimiliki oleh investor itu ya, itu tergantung dari persepsi investor terhadap tingkat diversifikasi suatu portofolio. Jadi nanti penggunaan indeks mana yang lebih efektif itu tergantung dari masing-masing investornya, teman-teman. Jadi itu ya, kembali lagi ke persepsi masing-masing investor terhadap tingkat diversifikasi suatu portofolio. Nah, kalau si investor tersebut menganggap bahwa portofolio telah terdiversifikasi dengan baik, atau telah dikelompokkan dengan baik ya menjadi satu portofolio, itu berarti return portofolio itu hampir seluruhnya dipengaruhi oleh return pasar. Ini ya, ukuran yang dipakai sebaiknya adalah indeks trainer, teman-teman.
Nah, sebaliknya kalau hanya sebagian kecil saja variasi return portofolio yang dapat dijelaskan oleh return pasar, maka penggunaan indeks Sharpe itu jauh lebih tepat. Itu ya, jadi harus melihat dulu kira-kira persepsi dari investor terhadap proses diversifikasi atau proses pengelompokan dari saham-saham yang dimiliki oleh investor dalam atau menjadi suatu portofolio itu baik atau tidak gitu ya. Kalau dianggap baik otomatis cenderung menggunakan indeks Trenor, kalau misalkan kurang baik itu berarti cenderung nanti menggunakan indeks Sharpe gitu. Jelas ya teman-teman ya. Nah, di sini cara yang dapat dipakai untuk melihat sejauh mana sebuah portofolio terdiversifikasi ialah dengan melakukan regresi antara return portofolio tersebut dengan return pasar. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan, kalau regresi kemarin kita membahas mengenai model CAPM ya teman-teman ya, capital asset pricing model. Nah, itu kan model regresi yang menggambarkan antara return portofolio dengan return pasar ya. Nah, nanti dari regresi tersebut kita lihat koefisien determinasinya seperti apa. Kalau sebenarnya secara umum sama ya dengan regresi pada umumnya. Jadi kalau misalkan dari model regresi yang kita peroleh ternyata koefisien determinasinya tinggi atau menuju 100% ya gitu, nilainya itu tinggi misalkan 90 atau 80% itu, maka dianggap semakin besar variansi return portofolio yang bisa dijelaskan oleh return pasar gitu. Jelas ya itu bagaimana cara menggunakan indeks Sharpe maupun indeks Trenor. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh yang keempat ya, dengan data yang ada. Nah, kita masih menggunakan data yang ada di contoh yang ketiga teman-teman, tapi untuk contoh yang keempat ini kita akan menghitung indeks Trenornya untuk masing-masing portofolionya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, jadi bedanya antara indeks, ini harusnya indeks Trenor. Bedanya antara Trenor dan Sharpe itu kan tadi di pembaginya. Kalau Sharpe tadi kan yang membagi itu adalah standar deviasi dari masing-masing portofolionya. Nah, kalau indeks Trenor itu kan yang membagi itu beta atau resiko sistematis dari masing-masing portofolionya. Nah, ini ya. Nah, ternyata bisa teman-teman lihat ya nilainya itu sekian. Nah, di sini indeks Trenor dari pasar itu kita anggap betanya itu nilainya adalah 1 ya teman-teman ya. Nah, ini jadi patokan. Ternyata kalau dilihat indeks Trenornya, ternyata yang bagus itu portofolio yang C ya, karena portofolio C itu nilai dari indeks Trenornya itu lebih besar daripada indeks pasar. Yang paling besar D ya teman-teman ya. Ini 11,67, sorry. Jadi yang paling bagus itu kalau dilihat dari indeks Trenornya itu adalah portofolio yang D. Nah, tadi itu kalau dari indeks Sharpe juga D ya. Nah, ini ternyata dengan dua indeks yang berbeda ini ya, dilihat dari dua indeks yang berbeda, ternyata portofolio yang terbaik itu ternyata ya memang D ya teman-teman ya. Nah, ini jelas ya. Ini adalah gambar kinerja keempat portofolio dengan menggunakan indeks Trenor. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, yang sumbu X-nya itu yang dijadikan adalah beta portofolionya teman-teman. Nah, tadi kalau indeks Sharpe itu kan standar deviasinya. Nah, ini untuk yang Y-nya itu masih dengan return dari masing-masing portofolionya. Tuh, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah patokannya. Ini adalah pasar ya teman-teman ya, portofolio pasar, dimana ini adalah indeks dari ini adalah return dari portofolio bebas resikonya. Makanya di sini kenapa di sini, karena ya ini resikonya kan 0 ya, karena bebas resiko otomatis dianggap resikonya sama dengan 0 gitu. Jelas ya teman-teman ya. Nah, di sini ada catatan juga teman-teman. Di mana indeks Sharpe dan indeks Trenor itu akan memberikan informasi peringkat kinerja portofolio yang berbeda. Nah, itu ya karena pembaginya berbeda. Nah, pilihan indeks mana yang akan dipakai itu tergantung dari persepsi investor terhadap tingkat diversifikasi dari portofolionya. Nah, di sini dalam indeks Sharpe, resiko yang dianggap relevan itu adalah resiko totalnya
Jadi penjumlahan resiko sistematis dan resiko tidak sistematis ya, makanya tadi itu menggunakan sigmanya atau standar deviasinya. Sedangkan pada indeks Treynor itu resikonya itu dianggap yang berpengaruh itu hanya resiko sistematis saja, atau tadi kan kita menggunakan betanya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga jika suatu portofolio dianggap telah terdiversifikasi dengan baik, berarti return portofolio tersebut hampir semuanya dipengaruhi oleh return pasar. Nah, untuk portofolio tersebut tentu saja lebih tepat jika digunakan indeks Treynor. Tadi sudah dijabarkan ya. Jadi ini adalah kesimpulannya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, indeks yang ketiga yang bisa kita pakai untuk melihat kinerja dari portofolio adalah indeks Jensen, teman-teman, atau Jensen Differential Return atau Jensen Alpha. Di mana indeks ini itu menunjukkan perbedaan return aktual portofolio dengan expected return bila portofolio itu berada pada capital market lainnya, teman-teman. Jadi ini ya. Jadi kayak suatu regresi, persamaan regresi, di mana RPT min RFT itu merupakan premi resiko portofolionya. Ini premi resiko portofolio itu kan bisa diperoleh dari return di portofolio tersebut dikurangi dengan return dari portofolio bebas resikonya. Kemudian alpha P itu merupakan interceptnya atau yang dinamakan dengan Jensen alfanya, teman-teman. Iya, nanti kita hitung ininya. Kemudian beta P-nya itu merupakan koefisien dari premi resiko pasarnya. Nah, ini ya. Ini adalah koefisien yang berpengaruh di sini. Ini ya. Kemudian RMT min RFT itu merupakan premi resiko pasarnya. Nah, premi resiko pasar itu kan bisa diperoleh dari return yang dihasilkan di pasar dikurangi dengan return bebas resikonya. Kemudian EPT-nya itu merupakan random error-nya. Jadi sebenarnya persamaan yang kelima itu kayak persamaan regresi, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau diketahui ini return portofolionya, kemudian ini return dari bebas resikonya, kemudian ini return pasarnya, nanti kan bisa dihitung. Nah, ini nanti kita bisa menghitung indeks Jensen untuk portofolionya, berarti ini ya. Jadi tinggal dipindahkan aja ya. RPT min RFT dikurangi dengan beta P kalikan RMT min RF dikurangi dengan errornya, random error termnya. Nah, di sini indeks Jensen secara mudah itu bisa diinterpretasikan sebagai pengukur berapa banyak portofolio mengalahkan pasar, gitu ya. Jadi karena yang dihitung itu yang jadi perbandingan itu juga kan indeks pasarnya ya, teman-teman ya. Dimana kalau indeks ini bernilai positif, itu berarti portofolio memberikan return itu lebih besar dari return harapannya atau berada di garis pasar sekuritasnya atau lebih besar dari indeks pasarnya ya. Sehingga merupakan hal yang bagus karena portofolio mempunyai return yang relatif tinggi untuk tingkat resiko sistematisnya. Ini enggak ada contohnya ya, silakan teman-teman bisa coba nyari indeks Jensennya dari contoh yang ketiga dan keempat ya. Silakan bisa dihitung sendiri gitu. Pakai rumus yang keenam ini ya teman-teman ya, nanti bisa disimpulkan nanti kira-kira apakah portofolio D itu juga yang dari indeks Jensen itu yang terbaik gitu ya. Nah, itu jelas ya teman-teman. Jadi ada 3 indeks yang bisa kita gunakan untuk melihat atau mengukur kinerja dari portofolio yang dimiliki oleh seorang investor. Nah, selanjutnya ini ada catatan evaluasi kinerja portofolio, di mana ketiga ukuran kinerja portofolio yang sudah kita bahas tadi itu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Itu ya jelas ya. Di mana ketiga ukuran tersebut menggunakan dasar CAPM. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kita menggunakan model capital asset pricing model. Nah, padahal model CAPM itu merupakan model keseimbangan yang menggunakan asumsi-asumsi yang sangat sulit kita temukan dalam kondisi nyata. Sehingga penggunaan model CAPM bisa menyebabkan adanya bias dalam pengukuran kinerja portofolio. Itu ya jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah jelas ini materi yang sudah kita bahas itu tentang evaluasi kinerja portofolio jadi seperti ini. Jadi yang pertama adalah kerangka berpikirnya itu seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana cara kita
menentukan besarnya return atau pengukuran return dari portofolio yang dimiliki. Ada dua cara ya, ada TWR dan DWR. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara mengukur kinerja dari portofolio. Ada 3 indeks yang sudah kita bahas, indeks Sharpe, indeks Trainor, dan indeks Jensen tadi. Jelas ya teman-teman ya? Gampang. Nah, selanjutnya ini ada biasa soal latihan. Ini mana ini? Oh, ada soal latihan hanya satu ya di sini ya. Di sini ada berapa? Ada 4 portofolio juga teman-teman, ada portofolio pasar juga. Ini return bebas resikonya, ini portofolio bebas resikonya ya. Ini masing-masing return yang dihasilkan dari portofolio yang diketahui. Kemudian ini ada deviasi standarnya, ini ada betanya. Nah, ini ada R-nya juga ternyata teman-teman. Bisa dilihat ya, R yang paling besar itu ada yang di B, di portofolio B. Kalau dilihat dari R kuadratnya atau koefisien determinasinya itu berarti portofolio B yang terbaik ya. Nah, silakan coba teman-teman cek. Yang pertama adalah lihat portofolio mana yang terbaik dengan mengurutkan. Silakan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya, berdasarkan indeks Sharpe-nya. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman urutkan portofolio ini dari indeks Trainornya, ini ya, dari yang terkecil ke yang terbesar ya nilai indeksnya ya. Nah, yang ketiga, bandingkan hasil yang Anda peroleh dengan menggunakan kedua indeks tersebut. Kesimpulan apa yang didapatkan? Nah, silakan teman-teman bisa diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau misalkan memang ada yang perlu didiskusikan ya dengan saya, baik itu mengenai materi, contoh soal maupun soal latihan, silakan teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp grup seperti biasa. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Ini adalah pertemuan ke-15. Silakan teman-teman pelajari lagi materi yang sudah teman-teman dapatkan setelah UTS ya, teman-teman ya. Itu sampai materi sekarang sebagai bahan persiapan ujian akhir semester yang insya Allah akan kita laksanakan minggu depan. Silakan ya, bisa teman-teman diskusikan dan pelajari dengan teman-teman dalam sekelompoknya. Saya akhiri, semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.